Di tanah Pasundan, kepemimpinan tidak selalu lahir dari pidato panjang atau simbol kekuasaan. Ada pemimpin yang dinilai dari caranya berdiri di tengah rakyat, menunduk pada tanah, dan menghormati alam sebagai bagian dari kehidupan. Sosok itu, bagi banyak masyarakat Jawa Barat, tercermin pada Kang Deddy Mulyadi. Sebagai pemimpin Jawa Barat, Kang Deddy dikenal karena kedekatannya dengan rakyat kecil. Ia hadir di kampung, di pinggir sungai, di lereng gunung, dan di ruang-ruang yang sering luput dari perhatian kekuasaan. Kepemimpinannya terasa seperti pangaping, pengayom yang tidak menjaga jarak. Negara, baginya, harus terasa hangat, bukan menakutkan. Keberpihakannya terhadap rakyat bukan sekadar slogan. Ia kerap menyuarakan bahwa pembangunan sejati harus berangkat dari keadilan sosial. Warga miskin, masyarakat adat, petani, nelayan, dan mereka yang hidup di pinggiran sistem adalah pihak pertama yang harus dilindungi. Karena ketika kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang, maka negara telah kehilangan makna moralnya. Namun yang paling menonjol dari Kang Deddy adalah hubungannya dengan alam. Gunung, sungai, dan hutan tidak ia pandang sebagai komoditas semata. Ia melihatnya sebagai titipan leluhur dan warisan bagi generasi mendatang. Gunung bukan hanya sumber tambang, sungai bukan tempat membuang limbah, dan hutan bukan sekadar kayu. Semua adalah bagian dari sistem kehidupan yang saling terhubung. Dalam berbagai kesempatan, Kang Deddy menegaskan bahwa banjir, longsor, dan krisis air bukan sekadar bencana alam, melainkan akibat dari keserakahan manusia. Ketika alam dilukai atas nama pembangunan, rakyat kecil yang pertama kali merasakan dampaknya. Karena itu, menjaga alam adalah bentuk paling nyata dari keberpihakan kepada rakyat. Pandangan ini berakar kuat pada ajaran Prabu Siliwangi, tokoh besar dalam sejarah Sunda. Prabu Siliwangi tidak hanya dikenang sebagai raja, tetapi sebagai simbol kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan dan keseimbangan. Ajarannya menekankan silih asah, silih asih, silih asuh, nilai tentang saling menguatkan, mengasihi, dan menjaga. Kang Deddy kerap mengingatkan bahwa ajaran Sunda lama mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Leluhur memahami bahwa hutan harus dijaga, air harus dimuliakan, dan tanah harus dihormati. Konsep leuweung larangan bukan sekadar kepercayaan mistis, melainkan bentuk kearifan ekologis yang jauh mendahului ilmu modern. Namun, petua karuhun ini perlahan ditinggalkan. Modernitas datang dengan kecepatan, tetapi sering kehilangan kebijaksanaan. Banyak orang menganggap nilai lama sebagai penghambat, padahal di sanalah keseimbangan dijaga. Dalam pandangan Kang Deddy, krisis lingkungan hari ini adalah tanda bahwa manusia telah berjalan terlalu jauh dari akar budayanya. Bagi Kang Deddy, memimpin bukan hanya soal mengatur manusia, tetapi menjaga hubungan antar manusia, alam, dan leluhur. Ia percaya, pemimpin yang tidak takut melanggar alam akan dengan mudah melukai masa depan. Dan ketika alam rusak, tidak ada kekuasaan yang bisa melindungi manusia dari akibatnya. Dalam sikap dan ucapannya, Kang Deddy lebih sering terdengar seperti juru pengingat. Ia mengingatkan bahwa kita bukan pemilik bumi, melainkan penjaga sementara. Apa yang kita rusak hari ini akan diwariskan sebagai luka bagi anak cucu. Kepemimpinan seperti ini mungkin tidak selalu populer. Namun bagi Kang Deddy Mulyadi, lebih baik berdiri di pihak nilai daripada berkompromi dengan kerusakan. Karena dalam ajaran karuhun Sunda, ketika manusia berhenti menjaga alam, alam tidak akan diam. Ia akan menegur dengan caranya sendiri.